sumber tanah itu sendiri yang akan berimbas pada seperti pada bidang pertanian. Jamurnya di sini menghasilkan senyawa metabolit sebagai untuk memenuhi nutrisinya sendiri. Karakteristik jamur dekomposer seperti pada jamur umumnya, jamur jenis ini juga memiliki struktur berupa tubuh yang tersusun dari limfa yang nantinya akan membentuk miselium, lalu memiliki dinding sel yang tersusun atas kutit, menghasilkan senyawa ekstraseluler yang nantinya akan sebagai sumber nutrisinya. Selain itu juga umumnya jamur jenis ini tumbuh pada lingkungan yang bersifat bahan organik. Selain itu juga jamur ini memiliki kemampuan adaptasi yang lebih tinggi dibandingkan jamur lainnya, sehingga dapat digunakan pada aplikasi lain seperti yang di pertanian tadi. Karena bersifat heterokrom, menurut Fatmawati 2018, jamur ini mampu menghasilkan senyawa ekstraseluler seperti yang saya jelaskan tadi, dapat berupa seperti selulosa ataupun lignase. Jenis-jenis jamur, sebenarnya ada berbagai macam jenis-jenis jamur dekomposer sendiri. Di sini saya akan mengambil 3 contoh yang umum kita temui. Yang pertama, Trichoderma ini, Trichoderma sp, di mana jamur ini dikenal sebagai jamur dekomposer aktif, di mana dia berperan dalam mendegradasi selulosa. Lalu dilanjutkan dengan jamur tiram atau Pleurotus osteratus, di mana jamur ini menghasilkan enzim lignase untuk menguraikan kayu dan limbah organik lainnya. Serta jamur terakhir sama seperti jamur tiram ini, Ganoderma berperan dalam menguraikan lignin, dan lignin terdapat pada dekomposisi kayu di alam. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan peran jamur dekomposer. Yang pertama, menguraikan bahan organik. Jadi jamur dekomposer ini berperan memecah sisa-sisa makhluk hidup atau bangkai organisme menjadi senyawa yang lebih sederhana, di mana nanti senyawa-senyawa ini digunakan oleh mikroorganisme lainnya sebagai sumber nutrisi dan juga sebagai sumber energi untuk pertumbuhan dan perkembangan mikroorganisme tersebut. Kemudian yang kedua, mendaur ulang unsur hara. Jadi unsur-unsur penting seperti nitrogen, sulfur, kalium, magnesium dilepaskan kembali ke tanah sehingga dapat digunakan kembali oleh tanaman dan organisme lainnya. Yang ketiga, meningkatkan kesuburan tanah, di mana jamur dekomposer ini membantu menjaga keseimbangan populasi organisme tanah dengan menghilangkan akumulasi bahan organik yang berlebihan seperti serasa daun, ranting, akar. Jadi jika organik tersebut tidak terdekomposisi, maka akan menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang ada dalam suatu ekosistem. Kemudian yang keempat, menjaga keseimbangan ekosistem tanah, di mana jamur dekomposer ini membantu menjaga keseimbangan populasi organisme tanah dengan menghilangkan akumulasi bahan organik yang berlebihan seperti serasa daun, ranting, akar. Jadi jika bahan organik tersebut tidak terdekomposisi dengan baik, maka akan menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang terdapat pada suatu ekosistem. Kemudian yang kelima, membantu siklus karbon, di mana jamur menguraikan bahan organik yang mengandung karbon dan mudah menjadi karbon dioksida, humus serta senyawa karbon lainnya. Proses ini berfungsi dalam daur karbon global yang penting untuk kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Next. Berikutnya adalah mekanisme jamur dekomposer dalam peningkatan ketersediaan unsur hara. Yang pertama, sekresi enzim ekstraseluler, di mana jamur ini akan menghasilkan enzim seperti selulosa, lignase, amilase, dan protease yang dilepaskan ke lingkungan. Enzim ini memecah molekul organik kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana sehingga unsur hara dapat dilepaskan dan tersedia bagi tanaman. Kemudian yang kedua, proses dekomposisi bahan organik, di mana
Setelah enzim memecah menjadi organik, jamur ini akan menguraikan menjadi senyawa yang lebih sederhana seperti asam amino, gula sederhana, dan ion mineral. Nah, proses ini itu akan meningkatkan jumlah unsur hara yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Kemudian yang ketiga, pembentukan humus. Sebagian hasil dekomposisi berubah menjadi humus, yaitu bahan organik stabil yang kaya akan nutrisi. Humus ini berfungsi sebagai penyimpanan unsur hara dan membantu melepaskan secara bertahap ke dalam tanah. Kemudian yang keempat, pelarutan mineral tanah, di mana beberapa jamur itu menghasilkan asam organik yang mampu melarutkan mineral tanah, terutama fosfat yang sulit terlarut. Nah, akibatnya unsur hara yang sebelumnya tidak dapat tersedia menjadi lebih mudah disiap oleh tanaman. Kemudian yang kelima, interaksi dengan akar tanaman, di mana ada jamur tertentu untuk membantu hubungan simbiosis dengan tanaman lain yang berfungsi untuk saling menguntungkan. Yang keenam, meningkatkan struktur tanah, di mana jamur dekomposer memecah sisa organik kompleks menjadi nutrisi yang sederhana yang dapat diserap oleh tanaman. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengaruh dan pada pertumbuhan tanaman. Jamur mikorizal memberikan pengaruh positif yang sangat besar bagi tanaman melalui simbiosis mutualisme, yang dimana jamur ini mendapatkan nutrisi organik dari tanaman, sementara tanaman memperoleh berbagai jenis manfaat saat pertumbuhannya berlangsung. Jamur mikorizal ini membentuk jaringan hifa yang menghubungkan akar tanaman dengan tanah, meningkatkan luas penggunaan akar hingga memfasilitasi penyerapan unsur fosfor. Lalu mikroorganisme tanah juga berperan dalam memperbaiki struktur tanah yang berpengaruh langsung pada kemampuan tanah untuk mendukung pertumbuhan akar tanaman. Struktur tanah yang baik memungkinkan akar tanaman berkembang dengan baik juga, sehingga tanaman dapat menyerap air dan unsur hara dengan lebih efektif. Selanjutnya ada aplikasi jamur dekomposer dalam pertanian. Jamur terdegradasi limbah organik umumnya diaplikasikan ke lahan dalam bentuk pupuk hayati, biodekomposer cair, atau agensia pengendali hayati atau yang disebut biokontrol. Lalu ada pembentukan pupuk organik seperti jamur trichoderma. Ini sangat efektif untuk mempercepat pelapukan limbah selulosa seperti jerami, sekam, dan batang pisang. Jamur ini memproduksi enzim pengurai yang memecah senyawa kompleks menjadi hara sederhana dalam waktu singkat.